Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahil aimatil arba'atil mujtahidina muqallidin fiddin wa ila arwahil ulama ila milin wa syahidina wal auliya'i aina makanu. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa kholatina wa amamina wa ammatina wa ila jami'i masyayikhina na khususan ila jami'i masyayikhina fi ma'had Lirboyo, Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhros Ali, Syekh Idris Marzuki, Syekh Bakhrul Ulum, Syekh Tahir Marzuki, Syekh Imam Yahya Makhros, Syekh Masum Jauhari, Syekh Abdul Aziz Mansur, Syekh Ahmad Habibullah Zaini, Allah wa jami'i dzurriyyah Lirboyo wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami'i asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'alamnaha wa alamnaha na khususan ila mu'allifi hadzal kitab Taisir Kholak Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula 17, 18, 19 dan 20 yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, hingga detik ini Gusti Allah SWT masih memberi kita kesehatan, keselamatan, dan juga tetapnya iman dan Islam, utamanya tetapnya iman dan Islam, sehingga pada hari ini lewat channel YouTube saya ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kitab Taisirul Kholak, di mana pada pertemuan hari ini kita akan sampai ke bab hukukul walidaini atau hak-haknya kedua orang tua. Baik, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul walidaini utawi iki iku mertelakaken pira-pira hake wong tua loro. Hukukul walidaini utawi iki iku bab mertelakaken pira-pira hake wong tua loro. Bab ini menjelaskan tentang hak-haknya kedua orang tua. Siapa itu kedua orang tua? Al-walidani utawi wong tua loro. Al-walidani utawi kedua orang tua utawi wong tua loro, huma ya al-walidani. Huma ya al-walidani iku asababu dadi sebab. Iku asababu dadi sebab fi wujudil insani ing dalem wujude manungsa. Fi wujudil insani ing dalem wujude menungso. Laula ana uhuma, lamun ora ana utawi oleh nemen-nemeni walidani iku maujud. Laula ana uhuma, lamun ora ana utawi oleh nemen-nemeni atau susah payahe kedua orang tua atau walidani iku maujud, ya mastaroha mongko ora bisa ngalap ngaso sapa insan. Mastaroha mongko ora bisa ngalap ngaso sapa insan. Walaula syaqqa uhuma, lan lamun ora ana utawi kangelane walidani iku maujud. Lan lamun ora ana utawi kangelane walidani iku maujud, matana ama mongko ora bisa ngrasa nikmat sapa insan. Matana ama mongko ora bisa ngrasa nikmat sapa insan. Kedua orang tua atau ayah ibu kita atau ayah ibu itu adalah orang yang menjadi sebab wujudnya manusia. Kita ini bisa wujud, bisa ada seperti ini sebab wujudnya kedua orang tua. Di samping itu
apabila kedua orang tua ini tidak susah payah, tidak kesulitan, tidak merasakan kesengsaraan di dalam mendidik kita, di dalam merawat kita, maka tentu kita tidak bisa istirahat dengan jenak, kita juga tidak bisa merasakan kenikmatan seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Adanya kita pada saat ini bisa istirahat dengan jenak, badan kita bisa sehat, kita bisa merasakan nikmat-nikmat seperti apa yang kita rasakan pada saat ini, itu karena orang tua, karena kedua orang tua kita sejak dahulu, sejak kita masih kecil, ini telah susah payah, telah sengsara di dalam merawat kita ini. Amma umuhu anapun utai ibune manungsa, amma umuhu anapun utai ibune ingsan, iku fahamalathu mongko ngandung sapa umuhu ing ingsan, iku fahamalathu mongko ngandung sapa umuhu ing ingsan, kurhan kelawan rekoso, kurhan kelawan rekoso, ya Allah, wa wadu'atuhu lan ngelahiraken sapa umuhu ing ingsan, wa wadu'atuhu lan wis ngelahiraken sapa umuhu ing ingsan, kurhan kelawan rekoso. Sementara untuk kesusahan yang dialami oleh ibu kita itu sangat luar biasa, nggih. Sedari kita masih berada di kandungan, ibu sudah merasakan kepayahan yang luar biasa. Ibu sudah merasakan kesulitan yang luar biasa. Mulai kita berumur beberapa minggu atau beberapa bulan atau hamil muda, ini ibu sudah merasakan ketidaknyamanan, maam sudah tidak enak, kadang sampai muntah-muntah, bahkan ada sampai yang ke rumah sakit. Belum lagi ketika usia kandungan seorang ibu ini sudah menginjak dewasa, 8 bulan atau 7 bulan ke atas, ini apapun yang aktivitas apapun yang dilakukan oleh seorang ibu ini tidak nyaman, tidur berbaring terlentang tidak enak, miring apalagi, tengkurap apalagi, duduk juga begitu, semuanya tidak nyaman. Jadi seorang ibu ini sudah merasakan kepayahan yang luar biasa sebelum kita lahir. Apalagi nanti saat seorang ibu ini melahirkan, ini jauh lebih merasakan kesusahan yang sangat luar biasa sekali. Bahkan tak sedikit dari para ibu ini yang rela untuk operasi, bahkan ada pula yang sampai mengorbankan nyawa demi untuk anak. Itu adalah di antara kesusahan-kesusahan seorang ibu, kesusahan-kesusahan yang dialami oleh seorang ibu demi anaknya, demi kita. Wa ama abuhu anapun utai bapak ingsan, wa ama abuhu anapun utai bapak ingsan iku fakot badala, mongko teman-teman nyerahaken sapa abuhu, iku fakot badala mongko teman-teman nyerahaken sapa abuhu wus'ahu ing kekuatane abuhu, wus'ahu ing kekuatane abuhu, nyerahaken fima ing dalam perkara, fima ing dalam perkara ya'udu kang bali apa ma, ya'udu kang bali apa ma ilaihi maring ingsan, ilaihi maring ingsan binaf'i kelawan aweh manfaat, binaf'i kelawan aweh manfaat, min tarbiyati jismihi nyatane didik awake ingsan, min tarbiyati jismihi nyatane didik awake ingsan, waruhihi lan jiwane ingsan, waruhihi lan jiwane ingsan. Sementara untuk ayah kita, beliau juga sangat luar biasa di dalam menanggung beban untuk kita. Kalau ayah kita ini kebanyakan beliau menyerahkan
seluruh tenaga dan waktunya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan ataupun kemanfaatan untuk jasmani kita, untuk ruh kita. Beliau ayah kita lah yang telah mencarikan nafkah untuk kita, yang untuk kita makan, nasi yang untuk kita makan, yang telah mendidik kita sehingga kita bisa besar seperti ini. Ayah jugalah yang telah mencarikan biaya untuk sekolah kita, untuk mendidik ruh kita, untuk menyelamatkan ruh kita agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat dengan menyekolahkan kita. Ini yang mencarikan biaya adalah ayah. Oleh karena itu fayajibu mongko wajib alaihi ing atase ingsan. Alaihi ing atase ingsan apa ayat kura yen to eling sapa ingsan. Apa ayat kura yen to eling sapa ingsan, eling nikmatahuma ing oleh paring nikmat walidaini. Nikmatahuma ing oleh paring nikmat walidaini liyaskura supaya bisa nyukuri sapa ingsan dengan warai. Liyaskura supaya bisa nyukuri sapa ingsan huma ing walidaini. Liyaskura huma supaya yen to bisa nyukuri sapa ingsan ing walidaini alaiha ing atase nikmat. Alaiha ing atase nikmat. Setelah kita mengetahui kesusah payahan yang dialami oleh kedua orang tua kita di dalam merawat kita, maka wajib bagi kita untuk selalu mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh kedua orang tua kita terhadap kita, agar kita bisa mensyukurinya. Adanya seorang anak ini berani kepada orang tua, menentang orang tua, itu karena tidak mau mengingat nikmat-nikmat atau jasa-jasa yang telah diberikan oleh kedua orang tua di dalam mendidik kita, di dalam merawat kita. Padahal para orang tua ini sangat luar biasa. Beliau di dalam merawat kita begitu ikhlas, bahkan seorang ayah ini rela untuk meninggalkan kampung halaman demi untuk mencari nafkah supaya kita bisa hidup enak, supaya kita bisa sekolah yang tinggi. Ini ayah rela untuk meninggalkan kampung halamannya. Seorang ibu juga begitu, sangat ikhlas di dalam merawat kita, di dalam mendidik kita, apalagi saat kita kecil. Bahkan para ibu ini tatkala menemui anaknya yang masih kecil ini sedang sakit, ini sangat susah sekali. Bahkan para ibu ini sering berujar bahwa ia rela sakitnya itu dipindah ke dia asalkan anaknya sehat. Jadi kalau kita mau mengingat jasa-jasa yang telah diberikan, yang telah dicurahkan oleh kedua orang tua kita terhadap kita, maka kita akan selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh kedua orang tua kita kepada kita. Wa ayam tathila lan yen manut sapa ingsan. Yen manut sapa ingsan amrohuma ing perintahe walidani. Amrohuma ing perintahe walidaini ila idza kana angin ing dalem nalikane ana apa amru. Ila idza kana angin ing dalem nalikane ana apa amru, ana iku bimaksiatin maksiat. Iku bimaksiatin maksiat. Hendaknya pula kita sebagai anak ini melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh kedua orang tua kita terhadap kita, selagi perkara yang diperintahkan ini bukanlah maksiat. Sesuatu yang mubah ini bisa wajib kalau yang memerintahkan orang tua. Jadi selagi yang diperintahkan ini bukan kemaksiatan, maka kita wajib untuk mengikuti. Namun apabila yang diperintahkan ini, yang diperintahkan kedua orang tua kita kepada kita ini adalah suatu maksiat, maka kita tidak wajib untuk mengikuti. Nah, misalnya
Seorang istri yang diperintah oleh ayah ibunya untuk lari dari suaminya, padahal suaminya orang baik. Ini seorang istri tidak wajib mengikuti perintah ayah ibunya. Karena lari dari seorang suami, ini hukumnya adalah maksiat. Begitu pula misalnya seorang atau ayah ibu ini memerintahkan kita untuk berhenti belajar, berhenti sekolah, padahal ekonomi juga ada untuk biaya sekolah, nggih. Juga tidak ada masalah dengan kesehatan orang tua. Kalau orang tua memerintahkan kita untuk berhenti sekolah misalnya, sementara kita masih bodoh, belum bisa apa-apa, maka kita tidak wajib untuk mengikutinya, karena itu adalah perintah yang termasuk maksiat. Namun tentu di dalam menjelaskan kepada orang tua kenapa kok kita tidak mengikuti perintah beliau, ya, itu di dalam menjelaskannya kita ya harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun. Meskipun kita tidak mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh kedua orang tua karena perintah tersebut suatu maksiat, tetapi di dalam menjelaskannya kepada orang tua kita ya harus menggunakan bahasa yang santun, jangan bentak-bentak. Wa ayat selisalannya to lungguh sapa ingsan. Wa ayat selisalannya to lungguh sapa ingsan ma'huma ing dalem sartane walidaini. Ma'huma ing dalem sartane walidaini khosian khale wong kang anteng. Khosian khale wong kang anteng godon tur kang ngremaken. Godon tur kang ngremaken torfahu ing peningale ingsan. Torfahu ing peningale ingsan anzallatihima saking kaluputane walidaini. Anzallatihima saking kaluputane walidaini. Kemudian hak kedua orang tua yang wajib untuk kita penuhi, di antaranya adalah tatkala kita sedang duduk bersama kedua orang tua kita, maka hendaknya kita duduk dengan tenang, kita duduk dengan penuh adab yang baik, dengan sopan santun, dan juga janganlah kita ini melihat kesalahan kedua orang tua apabila kesalahan tersebut ini berkaitan dengan hak kita. Jadi termasuk adabnya seorang anak atau hak-haknya orang tua yang wajib untuk dipenuhi oleh anak adalah hendaknya kita memejamkan mata kita untuk tidak memandang, melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tua apabila kesalahan tersebut ini berhubungan dengan hak kita. Jadi misalnya kita punya saudara kita dua, ayah kita punya anak dua, kita dan saudara kita, sementara saudara kita dibelikan baju, kita kok tidak. Ini kalau kita lihat sekilas kan kurang adil, tetapi karena itu berkaitan dengan hak kita, mestinya kita diberikan baju tapi tidak, kesalahan itu janganlah kita lihat. Intinya, kalau kesalahan yang dilakukan oleh orang tua ini berkaitan dengan hak kita, maka hendaknya kita tidak melihatnya. Wala yu'dhiyahum lan yen orang laraaken sapa ingsan ing walidaini. Lan yen orang laraaken sapa ingsan ing walidaini walau biqauli ufin. Senajan kelawan pengucap hus utawa ah. Senajan kelawan pengucap hus utawa ah, dan hendaknya pula tatkala kita serawung atau muasyarah bergaul dengan kedua orang tua, janganlah ketika kita berkomunikasi dengan orang tua ini menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Walaupun toh di sini dicontohkan adalah pengucap atau ucapan yang mungkin kalau kita ucapkan sesama teman itu agak biasa, seperti ucapan ah ataupun hus. Tapi untuk kedua orang tua ini sudah dianggap tidak sopan, pengucap-pengucap yang seperti hus, ah dan yang lainnya. Wa la yutilal yen ora ndawaaken sapa ingsan. Lan yen ora ndawaaken sapa ingsan jidalahuma ing madoni walidaini. Jidalahuma ing madoni walidaini.
Dan hendaknya ketika ada perbedaan pendapat antara seorang anak dan orang tua, antara kita dan orang tua kita, maka janganlah itu diperpanjang. Apalagi kalau anaknya ini masih satu rumah, dan si anak ini sudah punya anak lagi atau orang tua sudah punya cucu, masih tinggal satu rumah sama orang tua, ya ini biasa, nggih. Ada perbedaan pendapat di dalam hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga ataupun keluarga, itu biasa. Tetapi janganlah itu menjadi penyebab permusuhan yang panjang, nggih, antara kita dan orang tua kita. Kita harus mengalah sebagai anak. Anak wajib mengalah, jangan menggunakan bahasa sing tuwek kudu ngalah. Ya, kurang pas sebenarnya bahasa itu, nggih. Kalau anaknya sudah dewasa, sing tuwek kudu ngalah, ya anaknya yang mengalah, nggih. Wala yamsialan yen ora lumaku sapa ingsan. Lan yen ora lumaku sapa ingsan amamahuma ing dalem ngarepe walidaini. Amamahuma ing dalem ngarepe walidaini la fi khidmatihima angin ing dalem ngladeni walidaini. Angin ing dalem ngladeni walidaini, termasuk hak orang tua yang wajib untuk kita penuhi, nggih. Hendaknya ketika kita sedang berjalan dengan beliau berdua, janganlah posisi kita berada di hadapan beliau selagi kita tidak membantunya. Boleh kita berjalan dengan kedua orang tua, posisi kita di depan kedua orang tua kita kalau kita sedang membantunya, misalnya menunjukkan jalan ataupun bagaimana, nggih, atau menuntun yang mengharuskan untuk kita berada di depannya, ini tidak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan biasa, kita harus berjalan di belakang kedua orang tua kita. Wa ayat umalan yen to ndongaaken sapa ingsan. Wa ayat umalan yen to ndongaaken sapa ingsan lahuma maring walidaini. Lahuma maring walidaini birahmati kelawan welas. Birahmati kelawan welas wal maghfirati lan pangapura. Wal maghfirati lan pangapura wa ayyamurahuma lan yen to perintah sapa ingsan ing walidaini. Wa ayyamurahuma lan yen to perintah sapa ingsan ing walidaini. Perintah bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Dan hendaknya pula kita selalu mendoakan kedua orang tua kita, nggih. Mendoakan agar orang tua kita selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya manakala ada kebaikan-kebaikan atau perkara-perkara yang baik yang belum dilakukan oleh kedua orang tua kita atau orang tua kita belum tahu, maka hendaknya kita memberitahu dan memerintahkannya. Jadi enek perkara apik kok orang tua belum mengetahuinya atau belum menjalankannya, maka tidak apa-apa bagi kita. Bahkan ini dianjurkan bagi kita untuk memberitahu kepada kedua orang tua bahwa perkara tersebut adalah perkara yang baik. Wayan hawu malan yen to nglarang utawa nyegah sapa ingsan ing walidaini. Lan yen to nglarang utawa nyegah sapa ingsan ing walidaini anil mungkari saking perkara kang mungkar. Anil mungkari saking perkara kang mungkar liyakuna supaya ana sapa ingsan. Supaya ana sapa ingsan iku sababan dadi sebab. Iku sababan dadi sebab fi najatihima ing dalam salamete walidaini. Fi najatihima ing dalam salamete walidaini minan nari saking neraka. Minan nari saking neraka kamakana kaya oleh ana sapa walidaini. Kamakana kaya oleh ana sapa walidaini ana iku sababan dadi sebab. Iku sababan dadi sebab fi wujudihi ing dalem wujude ingsan. Fi wujudihi ing dalem wujude ingsan. Dan hendaknya pula kita sebagai anak ini manakala kedua orang tua kita lihat melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama atau melakukan kemungkaran, maka sebagai anak kita wajib untuk mengingatkannya, untuk menyadarkannya, agar kita ini
menjadi penyebab selamatnya kedua orang tua kita dari api neraka, sebagaimana kedua orang tua kita ini menjadi penyebab wujud kita. Kalau kedua orang tua ini menjadi penyebab wujud kita, maka sangat imbang sekali manakala kita menjadi penyebab selamatnya kedua orang tua kita dari api neraka. Oleh karena itu, tatkala kedua orang tua kita melakukan hal yang dilarang oleh agama, maka hendaknya kita menyadarkannya, mengingatkannya, tentu juga dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan santun, tidak boleh kasar. Karena orang tua ini gampang tersinggung ya, apalagi kalau usianya sudah dewasa. Karena pikirannya terlalu banyak, beban yang dipikir ini biasanya mudah tersinggung kalau usianya sudah lanjut. Qala ndika sapa Allah taala Gusti Allah taala. Qala ndika sapa Allah taala Gusti Allah taala wa qadara rabbuka ing dawa qadara rabbuka ila akhirih. Maknane wa qadara lan wis perintah ai amara. Wa qadara lan wis perintah sapa rabbuka pangeran sira. Sapa rabbuka pangeran sira perintah ala ta'budu ing yen ta ora nyembah sapa sira kabeh. Ala ta'budu yen ta ora nyembah sapa sira kabeh ila iyahu angin ing Gusti Allah. Ila iyahu angin ing Rabbak niku. Ila iyahu angin ing Rabbaka. Wabil walidaini lan kelawan wong tua loro. Wabil walidaini lan kelawan wong tua loro ihsanan kelawan gawe bagus. Ihsanan kelawan gawe bagus. Imma yablughanna ana kalane yen ta tumeka temen. Ana kalane yen ta tumeka temen. Indaka ing dalem sanding sira. Indaka ing dalem sanding sira tumeka alkibara ing tuwa. Tumeka alkibara ing tuwa sapa akadhuma salah sijine walidaini. Sapa akadhuma salah sijine walidaini au kilahuma atau karo-karone walidaini utawa karo-karone walidaini ya falatakul mongko aja ngucap sapa sira. Falatakul mongko aja ngucap sapa sira lahuma maring walidaini aja ngucap ufen ing pengucap hus utawa ah. Ing pengucap hus utawa ah walatan haruma lan aja bentak-bentak sapa sira ing walidaini. Walatan haruma lan aja bentak-bentak sapa sira ing walidaini. Waqul lan ngucap sapa sira. Waqul lan ngucap sapa sira lahuma maring walidaini. Lahuma maring walidaini kaulan kelawan pengucap. Kaulan kelawan pengucap kariman kang bagus utawa kang mulya. Kariman kang bagus utawa kang mulya. Wafid lan ngasorna sapa sira. Wafid lan ngasorna sapa sira lahuma maring walidaini. Lahuma maring walidaini janahadzulli ing suwiwine sifat asor. Ing suwiwine sifat asor minar rahmati saking are welas. Janahadzulli ing suwiwine sifat asor minar rahmati saking are welas. Wa kulan ngucap sapa sira. Wa kulan ngucap sapa sira to donga sapa sira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira ing donga Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi doh pangeran ingsun. Rabbi doh pangeran ingsun. Irhamhuma kula aturi melasi sapa panjenengan ing walidaini. Irhamhuma kula aturi melasi panjenengan ing walidaini kama rabbayani kaya oleh didik sapa walidaini ing ingsun. Kama rabbayani kaya oleh didik sapa walidaini ingsun. Shahiran khali isih cilik. Shahiran khali isih cilik. Di dalam Al-Quran Allah SWT telah berfirman bahwa wa qadara rabbuka ay amar, bahwa Allah atau Tuhanmu Muhammad telah memerintahkan, telah perintah begini, hendaknya kalian semua menyembah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, berarti hanya menyembah kepada Allah. Dan juga Allah SWT atau Rabbuka niku kalau di ayat ini ya Allah juga memerintahkan ya kepada kita, kepada semua orang muslim, secara umum kepada seorang muslim, kepada orang muslim memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Selain kita diperintah oleh Allah untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah yang lain selain Allah, Allah di dalam ayat ini juga memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik
kepada kedua orang tua kita. Ada kalanya salah satu atau kedua dari orang tua kita ini telah mencapai usia dewasa, maka tatkala salah satu atau kedua orang tua kita telah mencapai usia dewasa, usia tua, fala taqul lahum uff, maka janganlah engkau berkata uf. Di saat kedua orang tua ini sudah dewasa, maka pendengaran, penglihatan beliau berdua ini mulai berkurang. Sehingga yang didengar hanya suara-suara yang begitu keras. Namun begitu, kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak mengucapkan bahasa-bahasa yang agak mengeluh, seperti dan juga kita tidak boleh wala tanharhuma, kita dilarang untuk membentak-bentak terhadap kedua orang tua. Tatkala kedua orang tua kita sudah berusia lanjut usia dan pendengarnya mulai berkurang, kita tetap wajib berkata dengan perkataan yang halus. Wa qul lahum qawlan karima. Jadi kalau kita mau berkata atau menjawab panggilan orang tua ataupun mau berkata kepada orang tua, kalau orang tua kita sudah mulai turun pendengarannya, itu jangan dengan suara yang keras dari jarak yang agak jauh, tapi yang lebih baik kita mendengar, kita mendekat dan kita dekatkan mulut kita di samping telinga beliau orang tua kita dengan bahasa yang sopan. Nah, seperti inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai anak. Selain itu, wahfid lahumma janaha dzulli minar rahmah. Di dalam ayat ini Allah juga memerintahkan kita untuk merendahkan diri terhadap kedua orang tua kita dengan juga penuh rasa kasih sayang. Apa-apa yang diinginkan oleh kedua orang tua kita, kalau kita mampu, ya hendaknya kita laksanakan. Kita mau merendahkan diri dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Kalau sebagian ahli tafsir memahami perintah yang wahfid lahumma janaha dzulli ini, itu hendaknya seorang muslim ini mau merendahkan diri untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita yang berkaitan dengan makanan ataupun pakaian. Biasanya lek sepuh kan, aku pengen rujak, nak saya pengen makanan ini. Ketika sudah sangat tua biasanya seperti itu. Nah, sebagai anak kita wajib merendahkan diri kita untuk mengikuti apa-apa yang diminta oleh kedua orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di samping itu, di dalam ayat ini Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mendoakan kedua orang tua kita, untuk memintakan rahmat kepada Allah untuk kedua orang tua kita, sebagaimana kedua orang tua kita telah mendidik, telah merawat kita sejak kita masih kecil. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niku doane nggih sing ringkes. Hadza aifam hadza. Hadza fahama sira ing iki keterangan. Hadza fahama sapa sira ing iki keterangan. Waliyakhusolan becik nertamtokna sapa ingsan. Waliyakhusolan becik nertamtokna sapa ingsan al umma ing ibu. Al umma ing ibu bi ziyadatil birri kelawan nambahi gawe bagus. Bi ziyadatil birri kelawan nambahi gawe bagus di kauli Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Nabi birrul walidati alal waladi dhifani. Birrul walidati utawi bagusi wong tua wadon. Birrul walidati utawi bagusi wong tua wadon alal waladi wajib ing atase anak. Mungkin redaksi kitab yang lain menggunakan bahasa alal walidi berupa isim fa'il. Kalau alal walidi berarti artinya alal walidi ngungkuli ing atase wong tua lanang. Karena alal walidi iku di fani rong tikelan. Iku di fani rong tikelan. Hendaknya kita memahami dawuh-dawuhnya Syekh Hafidz Al-Mas'udi, juga ayat-ayat yang telah beliau tulis yang tadi baru kita baca, dan hendaknya pula
di dalam berbuat baik kepada kedua orang tua, ini kita melebihkan terhadap ibu. Jadi ibu ini karena kalau kita melihat jasa seorang ibu sangat luar biasa sekali. Sejak kita belum lahir, ibu sudah merasakan kepayahan yang luar biasa di dalam mengandung kita. Maka di dalam memberi kebaikan kepada ibu pun juga hendaknya kita untuk melebihkan. Kalau misalnya pada hari raya kita memberikan baju, membelikan pakaian kepada orang tua, ya kalau ayah ini cukup satu, misalnya satu, maka ibu kita lebihkan dua. Kalau ayah tiga, ya ibu empat. Jadi lebih menambahi terhadap ibu tentang kebaikan. Karena Kanjeng Nabi sendiri beliau dawuhnya Kanjeng Nabi birrul walidati alal walidi atau alal walidi tifani, bahwa berbuat baik kepada ibu ini wajib bagi anak ataupun melebihi orang tua kalau alal walidi 2 kali lipat. Teman-teman mahasantri ula yang berbahagia, pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak-anak yang saleh-salehah yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, selalu mengembirakan, menyenangkan terhadap hati kedua orang tua kita, dan semoga kita semua diberi putra-putri, diberi anak yang saleh-salehah yang berbakti kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.